perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Elvania Lelatul Azizah nomor absen 37 dan dua teman saya Diva Aulia Firanda absen 24 dan Dilan Nabila Aryania absen 11. Kami akan mempresentasikan tema 11 tentang filsafat barat zaman modern abad 19. Baik, materi yang akan kami jelaskan nanti yaitu yang pertama ada aliran idealisme Jerman, para tokoh dan pemikirannya. Yang A, J.G. Fichte tahun 1762 sampai 1814. Yang B, F.W.J. Schelling tahun 1755 sampai 1854. Yang C, G.W.F. Hegel tahun 1770 sampai 1831 dan D. Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1862. Lanjut yang kedua yaitu aliran positivisme para tokoh dan pemikirannya. Yang A ada Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Yang B John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Yang C Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903. Dan lanjut yang ketiga yaitu ada aliran materialisme para tokoh dan pemikirannya. Yang A ada Ludwig Feuerbach tahun 1804 sampai 1872 dan yang B Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Pertama adalah aliran idealisme Jerman para tokoh dan pemikirannya. A. J.G. Fichte pada tahun 1762 sampai 1814. Ia dilahirkan di Remenau, Jerman dan belajar teologi dan filsafat. Dalam waktu 4 minggu telah berhasil menulis bukunya. Kemudian ia menjadi guru besar di Jena. Pada tahun 1792 ia menerbitkan karangannya. Dan pada tahun 1799 karena terlibat perang ateisme itu ia mengundurkan diri dan pindah ke Berlin. Akan tetapi juga di sini ia bertengkar dengan banyak orang dan ia wafat pada tahun 1814. B. V.W.J. Schelling yaitu pada tahun 1775 sampai 1854. Ia adalah seorang yang terlalu cepat dewasa. Pada tahun 1798. Ketika itu ia baru berumur 23 tahun. Ia telah menjadi guru besar di Jena. Pada tahun 1854, ia meninggal dunia di Bag Ragas. Ada ahli yang berpendapat dalam pemikiran Schelling tampak jelas karena adanya tiga tahap, yaitu filsafat alam, filsafat identitas, dan tahap filsafat wahyu atau filsafat positif. C. G.W.F. Hegel yaitu pada tahun 1770 sampai 1831. Ia termasuk salah satu dari filsuf barat yang paling menonjol. Pengaruhnya begitu besar sampai di luar Jerman. Ia dilahirkan di Stuttgart pada tahun 1770. Pada tahun 1788 ia menjadi mahasiswa teologi di Tübingen, tempat ia bertemu dengan Schelling dan Hölderlin. Setelah itu menjabat menjadi guru besar dalam ilmu filsafat dan akhirnya ia menjadi profesor di Berlin hingga wafatnya pada tahun 1831. D. Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1868. Ia dilahirkan di Danzig dari kelompok pedagang yang besar. Sejak berumur 5 tahun ia ikut mengembala orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal, akhirnya ia melepaskan pekerjaannya dan mempersiapkan diri untuk masuk universitas di Göttingen dan Berlin. Sejak itu, pada tahun 1813 ia mulai menulis buku-bukunya. Karya pokoknya diterbitkan tahun 1819, yaitu Dunia sebagai Kehendak dan Gagasan. Yang kedua yaitu aliran positivisme para tokoh dan pemikirannya. A. Auguste Comte
1798 sampai 1857. Dilahirkan di Montpellier pada tahun 1798 dari keluarga pegawai negeri yang beragama Katolik. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama zaman teologis, yang kedua zaman metafisis, dan yang ketiga zaman ilmiah atau zaman positif. Pada taraf pemikiran ini terbagi lagi 3 tahap, yaitu tahap yang paling bersahaja, tahap ketika orang menurunkan kelompok-kelompok hal tertentu, dan tahap yang tertinggi. Hukum dalam 3 zaman atau tahap ini bukan hanya berlaku bagi perkembangan rohani seluruh umat manusia, tetapi juga berlaku bagi tiap orang sendiri-sendiri. B. John Stuart Mill 1806 sampai dengan 1873. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Mill membedakan antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan rohani. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan rohani ialah psikologi, ajaran tentang kesusilaan atau etologi dan sosiologi. Ilmu sejarah termasuk ilmu pengetahuan alam, artinya Mill bermaksud meningkatkan ilmu sejarah hingga menjadi ilmu eksakta. John Stuart Mill juga penting artinya bagi sosiologi dan ekonomi nasional. C. Herbert Spencer 1820 sampai 1903. Ia dilahirkan di Derby dan menjadi filsuf yang paling berpengaruh dalam abad ke-19. Karya hidupnya diselesaikan dalam 10 jilid, yaitu A System of Synthetic Philosophy atau suatu sistem filsafat sintetis 1862 sampai 1896. Buku ini segera mendapat sukses yang besar dan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bagian bukunya, ia memberikan suatu pembimbing ke dalam positifisme. Buku ini segera mendapatkan sukses yang besar dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bagian bukunya, ia memberikan suatu pembimbing ke dalam positivisme, seperti yang dilakukan oleh Comte. Menurut dia, keterangan tentang dunia, baik yang bersifat religius maupun yang bersifat metafisis, keduanya ingin memberi penjelasan tentang asal mula segala sesuatu. Sosiologi yang dikemukakan Spencer tidak kalah dengan ajaran Comte. Lanjut materi yang ketiga, yaitu aliran materialisme para tokoh dan pemikirannya. Yang A ada Ludwig Feuerbach tahun 1804 sampai 1872. Ia adalah seorang dari sayap kiri pengikut Hegel. Menurut Feuerbach, hanya alamlah yang berbeda. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk alamiah. Segala usahanya didorong oleh nafsu alamiahnya, yaitu dorongan untuk hidup. Yang terpenting pada manusia bukan akalnya, tetapi usahanya. Sebab pengetahuan hanyalah alat untuk menjadikan segala usaha manusia berhasil. Lanjut yang B, yaitu Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Ia semula belajar di Bonn dan kemudian di Berlin. Di Berlin ia terpikat oleh filsafat Hegel. Semula ia bekerja sebagai wartawan. Kemudian pindah ke Paris tempat ia bertemu dengan Friedrich Engels tahun 1820 sampai 1895. Pada waktu meletus revolusi di Jerman pada tahun 1843, pindahlah ia ke Cannes. Setelah ia diusir dari Jerman, pindahlah ia lagi ke Paris dan akhirnya berdiam di London hingga wafatnya pada tahun 1883. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.